Nah, sekarang kita mau bahas, tadi kan kita ngobrolin Persebaya yang sempat kita obrolin Persebaya pada akhirnya menang setelah tidak dipegang Aji. Ini kan ada beberapa pelatih yang mundur karena masalah keluarga, ada urusan keluarga segala macam. Tapi Aji kali ini diistirahatkan. Karena 3 pertandingan dia tidak berhasil mendapatkan kemenangan kan. Benar kan 3 pertandingan kalau nggak salah. Jadi targetnya 3 pertandingan 7 poin. Ya. 3 pertandingan 7 poin itu berarti 2 menang 1 seri. Ya. Nah, kemarin kalah kan. Kemarin kalah. Dan rasanya sangat tidak mungkin karena kalaupun duanya menang pasti tidak mencapai 7 poin kan. Iya, pada akhirnya diistirahatkan dan diganti oleh Uston Nawawi ya, asisten pelatihnya ya. Dan di pertandingan hari ini update-nya Persebaya berhasil menang terhadap Bayangkara. Ya. Di kandang lawan. Di kandang lawan. Apakah memang pemain sudah mulai tidak bisa menerima instruksi dari Coach Aji atau memang butuh penyegaran aja di kursi kepelatihan? Mungkin sama dengan PSS ya, pada saat ada tekanan. Supporter turun ke lapangan itu semacam pukulan juga bagi mereka, walaupun tidak dibenarkan. Tapi kan itu kenapa mereka kemudian berupaya untuk memenangkan laga berikutnya. Ya balik-balik lagi. Apa yang dilakukan oleh Persebaya adalah gambaran bahwa mereka harus membuktikan, pemain ini harus membuktikan bahwa mereka bisa mendapatkan poin tanpa Coach Aji, dan itu terbukti dengan kalau penyegaran iya, tapi bukan berarti bahwa mereka belum tentu akan konsisten terus-menerus, tapi yang jelas bahwa mereka bisa mendapatkan 3 poin setelah ditinggal oleh Aji. Ya, memang ini menjadi salah satu fase yang krusial ya. Kalau kita melihat gaya permainan tadi memang terlihat agak tegang ya ketika pemain masuk lapangan, bagaimana kondisi internal yang memang benar-benar digoyang, kemudian bagaimana tekanan supporter yang dia sadari atau tidak pasti akan sangat menjadi beban buat mereka. Tapi yang terjadi adalah ini memang sangat berbeda tadi. Jadi kalau kita melihat di laga sebelumnya ketika Coach Aji berada di pinggir lapangan, Persebaya bermain dengan intensitas pressure yang sangat tinggi. Mulai di menit awal selalu pressure. Tapi yang terjadi pada pertandingan tadi ketika mereka melawan Bayangkara, lebih bermain defense di babak pertama. Benar. Dan sangat hati-hati. Terlihat sekali bagaimana kalau kita melihat si Bruno, kemudian Rival agak bermain ke dalam, kemudian Bruno bikin gol malah. Iya, Sujanatomo. Dan terbukti ketika mereka sedikit bermain terbuka, tidak seperti biasanya, bisa menang kok. Artinya memang terlihat seperti butuh sesuatu yang baru ya. Dan barangkali sesuatu yang baru itu justru berasal dari karena banyaknya tekanan itu. Justru dan juga jadwal menguntungkan ya. Setelah mereka dapat tekanan main di kandang, mereka kan sekarang main di luar kandang. Di luar, ya. Ini artinya tekanan dari supporter kan tidak terlalu kencang pada saat mereka bermain di luar kandang. Ada beberapa klub yang main 2 kali berturut-turut di kandang, untungnya Persebaya tidak dan mereka bisa merasakannya. Ya. Satu lagi, sepertinya supporter harus paham soal ini ya. Dia menang pun punya karakter yang sama. Selalu menuntut menang dan menang gitu kan. Ya pasti namanya tim kalau nggak superior banget pasti ada frase kapan dia harus turun gitu kan. Ditambah lagi ini Persebaya dengan materi yang berbeda dengan musim lalu loh. Dan musim ini sama dengan musim lalu juga sih. Banyak pemain muda yang direbutkan dari akademi atau pemain-pemain yang sebelumnya kita tidak mengenal sama sekali. Dan jika saja itu berjalan mulus, ini analogi dari teman-teman pelatih, itu nggak bisa instan. Musim depan pun bisa dikatakan, paling cepat putaran kedua akan bagus, apalagi musim depan bisa jadi lebih bagus dengan catatan tidak berubah lagi materinya. Nah ini yang sebagian besar tidak memahami. Hari ini menang, besok ya harus menang lagi. Artinya gini, kan Persebaya ini kan selalu masalahnya sama, adalah mereka menelurkan pemain bagus seperti Marukawa ya, 2 musim yang lalu. Marukawa kemudian hilang ke PSIS. Mereka masih ada Marcelino Ferdinand. Sekarang Marcelino Ferdinand ya, jadi Coach Aji harus bangun dari bawah lagi, dan bangun dari bawah itu kan bikin supporter dan juga manajemen tidak cepat puas dengan hasilnya. Dan ini terlihat bahwa mereka tidak cepat puas ya, itu makanya diistirahatkan istilahnya. Tapi kalau ngomongin istilahnya istirahat, ada kesempatan untuk kembali lagi. Ya sejauh belum dapat pelatih atau lain. kontrak belum, atau memang kontrak masih berjalan, atau sebenarnya sudah putus kalau nggak kontrak? salah Coach Aji itu dikontrak 3 musim kan, dan sekarang musim terakhir. Jadi memang saat ini bisa dikatakan bahasa di istirahatku masih ambigu kan. Konon dia akan menjadi direktur teknik. Nah, sementara kalau nggak salah ada pernyataan resmi ada pernyataan gitu ya simpang siur, Coach Aji kurang berkenan kalau diusulkan sebagai direktur teknik, dan sudah ada isu-isu tak sedap nanti Paul Munzer akan merapat ke Persebaya gitu kan. Nah, karena Uston dan juga Bejo tidak memungkinkan karena sertifikat karena dan secara segala. lisensi belum cukup untuk jadi pelatih kepala. Dan memang kalau dari sisi challenge mungkin itu bisa diambil oleh Paul Munzer ya. Meskipun dia sekarang kalau nggak salah diretek di Brunei kan. Tapi kalau urusan duit ya jelas di sana juga lebih menjanjikan. Jadi ini memang banyaknya frase yang besar kemungkinan akan sangat menentukan perjalanan Persebaya di paling tidak sampai dengan putaran pertama berakhir.
Ya, tapi ada yang menarik tadi dari pernyataannya Coach Aji. Boleh dimunculkan lagi pernyataan dari Coach Aji tadi? Boleh kalian mencaci saya, tapi kalian juga harus ingat bahwa saya adalah salah satu yang membuat sejarah. 23 tahun tak pernah menang di Jakarta, kita menang. 23 tahun tak pernah menang di Arema, menang. Ya, itu harus betul itu. diakui, walaupun kali ini saya gagal. Ya, itu harus diakui. Sejarah memang harus diingat, akan tapi ingat lambang Persebaya itu melebihi apa yang Aji Santoso dapat. Iya, Ini benar Maksudnya ya. ini sebuah, kalau menurut saya ya, sebagai seorang pemain yang melihat pelatih ngasih statement seperti ini, Coach Aji nggak perlu ngeluarin statement ini karena kita semua pasti bakal tahu itu adalah sejarah yang dibikin Coach Aji. Maksudnya ya udah, itu prestasi yang memang tidak mungkin, tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi nggak usah mencari pembenaran terhadap hasil yang sedang terjadi saat ini. Kayak gitu. Om kita menanggapinya gimana? Susah juga ya ngelihatnya bahwa itu kan tekanan pasti ada pada dia. Bener. Dia mungkin dia ingin mengatakan bahwa dia pernah berbuat sesuatu untuk Persebaya. Dan terlihat itu sebelum tragedi Kanjuruhan H-2, sebelum mereka berangkat ke Malang kan dia kan memberikan wejangan pada para pemain bahwa Bener. saatnya merubah sejarah, saatnya untuk kembali menang di kandang Arema, dan Iya. itu dibuktikan dia menang di kandang Arema walaupun kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lawan Persija juga kan musim lalu dia tidak Bener. pernah menang, dia menang juga. Yang tidak bisa dia lakukan sampai saat ini, dia kembali kalah dari Persija ya. Ya itu tadi. Mungkin dia seperti ingin mengingatkan, walaupun ya kalau orang bijaksana mungkin tidak melakukannya, tapi kan Ya, di bawah ya. tekanan orang kadang-kadang kehilangan kebijaksanaan. Benar. Dan ketika itu muncul kepada supporter kan kita tahu bahwa level mereka kan sangat berbeda dan Iya, majemuk kan. iya. Kalau misalkan yang diajak ngobrol kita semua tahulah generasi Iya, ini iya. tahu siapa Coach Aji. Iya. Tapi ketika yang demo itu adalah mungkin ketika Coach Aji bikin sejarah itu mereka masih celana merah atau bahkan belum lahir. Nanti dulu, Jadi mereka celana dulu. merah tuh apa? SD maksudnya. SD. Atau mungkin dikeluarkan Coach Aji statement itu ke supporter yang saat ini tidak terima dengan hasil, itu tidak akan ada di pikiran mereka untuk menerima itu, karena menurut mereka yang penting buat kami hasil. Iya. Itu sih. Dan Tapi yang masuk namanya akal sih. pembelaan ya nggak ada Dan yang tahu. kalau di mata supporter kita, mungkin supporter dimanapun, hasil itu adalah hasil terakhir kan ya. Iya. Contohnya PSS lah. Minggu pertama kan mereka mengejutkan mengalahkan Bali United. Itu kan membuat supporter euforia sekali. Iya. Tapi kemudian mereka 3 kali imbang, 2 kali kalah. Muncullah. Padahal itu kan baru 3 kali imbang dan Iya. 2 kali kalah di musim yang masih baru berjalan. Tapi tetap mereka nggak bisa terima. Itu juga Contoh paling gampang supporter Persebaya. di luar Persebaya lah, Bali United. Di babak playoff kemarin sebelum kompetisi mulai, Iya. setelah pertandingan selesai, take out. Iya. Sekarang setelah semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi, supporter yang boykot sudah mulai datang. Iya. Sudah Kemarin datang penuh lagi ya, itu, kemarin. iya. Nah itu jadi kan benar, supporter atau pendukung fanatik ya, mereka butuh proses itu, butuh hasil itu instan tanpa melihat proses sebelumnya. Iya, betul. Karena memang kemarin sempat ada Teko out itu dibayar dengan hasil sama Teko. Teko berhasil menang terus saat ini. Tiga dia- kali berturut-turut menang Iya, deh. tiga Bukan kali. dibayar kali dibuktikan gitu ya. Ya membayar lah ya. Membayar tuntutan supporter dengan hasil yang 3 kali kemenang berturut-turut. 3 itu kali menang adalah hasil berturut-turut, yang walaupun baik. kemudian setelah supporternya masuk ke stadion, mereka 2 kali imbang berturut-turut. Benar. Tapi kalau dilihat, kalau seandainya Coach Aji tidak kembali lagi ke Persebaya, siapa kira-kira? Tadi Om Hanif bilang Paul Munster yang mungkin Iya, bisa yang menggantikan. paling dalam keadaan memungkinkan Paul Munster ya. Dia di Brunei, direktur teknik. Apa ya, dalam tanda kutip kegatalan untuk kembali turun ke lapangan, dia sudah membuktikan pernah berhasil di Liga 1. Jadi nggak juara ya? Pernah juara nggak sih? Nggak ya. Paul Munster nggak pernah. Belum. Tapi dia hasil yang bagus kan. Ya. Nah, jadi artinya ya mungkin aja dia seperti itu kalau melihat kemungkinannya. Dan kalau dilihat dari bagaimana klub kemudian berganti-ganti pelatih kan yang muter itu aja jadinya. Ya. Dan nggak heran kalau pelatih ini yang akan datang nanti. Selain itu, ada nggak isu kira-kira? lain ex pelatih Persik Kediri musim lalu Ya, yang tapi berhasil nggak rekomen juga ya. Roka. Roka. bukan sebelum Roka kan Sesudah Roka. setelah Roka Oh, yang Roka. berhasil, yang tidak 19 kali diperpanjang dilakukan. secara Iya, kontrak. iya. Oke. Itu oke kalau Roka. Kalau Roka kan ke Arema juga gagal gitu kan. Nah, dari awal dia pertama kali kalau diulang ada video Dep Dagri. Saya pernah bilang di sini, loh, kok Roka pilihannya waktu itu? Waktu itu Roka disuruh nangani Arema? Persik.
Persik sebelum ya? Arema. Iya. Persik walaupun dia menang dengan bunga di telinganya waktu main di Bali, tapi ya menurut saya Roka belum punya jam terbang yang cukup untuk nanganin klub Liga 1 dan terbukti ketika dia nanganin Arema selesai dia maksudnya. Berarti ada peluang selain Paul Monster pelatih yang sempat di Persik musim Kediri, ya. yang dia menang rentetan kemenangannya 19 tuh kemenangan, 19 kemenangan itu. Ya itu mungkin itu menarik kalau seandainya dia kembali datang ke Indonesia. Menarik untuk ditunggu apakah memang dia bertangan dingin membawa Persik kemarin mainnya konsisten atau memang keberuntungan dia aja kemarin sama Persik. Iya, perlu dinantikan juga karena pemain-pemain Persik salah satunya Arthur bilang, wah kita beruntung kita bisa menang terus gara-gara kita pakai jersey warna putih terus. Ya, nggak mau lagi kemarin pakai- kalah. nggak menutup kemungkinan juga. Tapi dua pertandingan mereka bagus loh. Lawan Bener, PSM bener, mereka bener. menang, kemarin Bahkan dari 1-1. awal Persik itu mainnya bagus, cuman nggak beruntung aja mereka menang. Pertandingan pertama kali itu mereka kalau nggak salah lawan Borneo, yang menit-menit akhir golnya Iya. salto itu kan dari maksudnya- pemain yang seharusnya kena kartu merah ya. bener, Karena- determinasi mereka tinggi Ya, juga. melawan Madura kalah juga menit akhir kan. Iya, kalah menit Dan akhir. mereka bisa mengimbangi Madura bermain terbuka di kandang sendiri loh. Iya, dan pada akhirnya kemarin Dan berhasil. sedikit tim yang Draw. bisa mengalahkan PSM di Parepare kan, mereka salah satunya. Benar. Baru 2 tim yang bisa mengalahkan. Iya, baru Satunya dua tim. Dewa. Satunya Dewa. Iya. Dan dua-duanya musim ini ya, musim lalu nggak ada. Makanya itu. Ya, itu tadi obrolan kita mengenai Persebaya. Kita bakal ngobrol yang lain setelah yang satu ini.